Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti praktikum penentuan prioritas masalah keperawatan komunitas pada kesempatan kali ini. Ada beberapa teori yang perlu kita perhatikan di dalam penentuan prioritas masalah. Pengertian. Penentuan prioritas masalah adalah kegiatan perawat di komunitas dalam menentukan prioritas masalah keperawatan atau melakukan scoring berdasarkan masalah kesehatan di komunitas. Scoring dipakai bila merumuskan masalah keperawatan lebih dari satu dengan memakai skala tertentu. Ini menurut Baylan Maklaya tahun 1978. Kegiatan prioritas masalah ini dilakukan setelah menganalisa data, pengkajian komunitas, dan merumuskan diagnosa keperawatan komunitas. Salah satu komponen diagnosa keperawatan komunitas yang dibuat tersebut yaitu komponen masalah atau problem, sehingga penentuan prioritas masalah bisa juga merupakan kegiatan penentuan diagnosa keperawatan. Prioritas masalah yang sudah dibuat kemudian disampaikan kepada perwakilan masyarakat dalam forum musyawarah masyarakat desa kedua, sehingga perwakilan masyarakat bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait hal yang disampaikan tersebut. Tujuan penentuan prioritas masalah yaitu menentukan prioritas masalah kesehatan yang akan dilakukan intervensi untuk pertama kali. Persiapan alat di dalam penentuan prioritas masalah antara lain catatan diagnosa keperawatan yang sudah dibuat, tabel scoring, alat bantu hitung, alat tulis, buku tentang keperawatan komunitas, alat lain yang sesuai. Karena situasi dan kondisi saat ini bulan Juni tahun 2020, maka pelaksanaan praktikum penentuan prioritas masalah dilakukan melalui online. Cara yang dilakukan yaitu dosen mengirim materi praktikum dan tugasnya via online kepada perwakilan mahasiswa, lalu mahasiswa tersebut men-sharekan kepada seluruh teman sekelas. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari dan mengerjakan tugas, lalu diupload ke e-kampus Tikes Wirausaha sesuai waktu yang ditentukan, sebagai bukti mengikuti praktikum via online. Juga untuk bukti hadir, mohon nulis komentar, nama dan NIM pada video YouTube yang saya share. Prosedur pelaksanaan penentuan prioritas masalah yaitu cek catatan diagnosa keperawatan yang sudah dirumuskan, menyiapkan tabel scoring dan alat yang diperlukan, melakukan pencatatan skor yang didapat, menentukan skor tertinggi yang menjadi prioritas masalah pertama, menyampaikan hasil scoring kepada perwakilan masyarakat di acara musyawarah masyarakat desa atau MMD2, mengakhiri kegiatan dengan baik, mendokumentasikan kegiatan secara tertulis. Hal yang perlu diperhatikan, scoring dilakukan oleh praktikan, kemudian hasilnya disampaikan dalam kegiatan MMD2 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari perwakilan masyarakat. Penentuan prioritas masalah bisa memakai tabel skala prioritas dari Baylan Maklaya tahun 1978. Tentukan skor setiap kriteria, lalu masukkan ke rumus penghitungan skor tiap kriteria, yaitu skor dibagi angka skor tertinggi dikalikan bobot. Jumlahkan skor untuk semua kriteria. Skor tertinggi merupakan prioritas pertama untuk diberikan intervensi keperawatan. Ya, berikut ini adalah tabel dari skala prioritas Baylan Maklaya. Di dalam tabel itu ada 4 kriteria. Yang pertama sifat masalah, yang kedua kemungkinan masalah bisa diubah, yang ketiga potensial masalah untuk dicegah, yang keempat menonjolnya masalah. Keempat kriteria itu mempunyai skor masing-masing. Sifat masalah skornya ada 3, 2, 1. Kemungkinan masalah bisa diubah, skornya ada 2, 1, 0.
Potensial masalah untuk dicegah skornya 321, menonjolnya masalah skornya 210. Nah, ini skornya ini sudah menjadi ketetapan dari Bailen Maglaya. Kemudian bobot masing-masing kriteria juga berbeda-beda. Sifat masalah bobotnya 1, kemungkinan masalah bisa diubah bobotnya 2, potensial masalah untuk dicegah bobotnya 1, menonjolnya masalah bobotnya 1. Ya. Selanjutnya di dalam tabel itu ada kolom untuk penghitungan. Nah, di dalam kolom penghitungan ini untuk mengisi berapa jumlah skor dari masalah yang dicari skornya. Nanti diisi di tabel penghitungan ini. Kemudian nanti dijumlahkan skor total. Ya. Nanti akan ketemu penjumlahan dari kriteria 1, 2, 3, dan 4 itu adalah skor total. Setelah mempelajari teori dari penentuan prioritas masalah, kita akan melakukan penentuan prioritas masalah pada sebuah kasus. Kasus yang dipakai adalah kasus dalam praktikum online pengkajian keperawatan sebelumnya. Jadi praktikum pengkajian keperawatan komunitas sebelumnya itu ada kasus, dan itu kita pakai untuk praktikum penentuan prioritas masalah ini. Berikut ini adalah contoh kasus komunitas yang akan kita analisa. Pada sebuah wilayah RW 3 yang mempunyai 20 rumah warga, didapatkan data pengkajian antara lain. 1. Lingkungan. Ada 4 sumur dari total jumlah sumur sebanyak 15 buah di pemukiman penduduk, airnya tampak keruh. Lokasi sumur serta pemukiman berada di dekat sungai. Ada pabrik tekstil yang juga berada di dekat sungai pemukiman penduduk di RW tersebut. 2. Perilaku. Tingkat pengetahuan orang tua balita di RW 3 tersebut yang masih rendah tentang pencegahan diare. Keterbatasan kognitif atau informasi tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat dari petugas kesehatan masih minim, dan alat-alat pembersih limbah rumah tangga yang dimiliki warga RW 3 masih terbatas. Persiapan alat di dalam penentuan prioritas masalah antara lain catatan diagnosa keperawatan yang sudah dibuat, tabel scoring, alat bantu hitung, alat tulis, buku tentang keperawatan komunitas, alat lain yang sesuai. Karena situasi dan kondisi saat ini bulan Juni tahun 2020, maka pelaksanaan praktikum penentuan prioritas masalah dilakukan melalui online. Cara yang dilakukan yaitu dosen mengirim materi praktikum dan tugasnya via online kepada perwakilan mahasiswa, lalu mahasiswa tersebut men-sharekan kepada seluruh teman sekelas. Selanjutnya mahasiswa mempelajari dan mengerjakan tugas, lalu diupload ke e-kampus di Keswirausada sesuai waktu yang ditentukan. Analisa kasus yang bisa kita buat dari kasus yang sudah ada, yaitu kita dengan membuat tabel terdiri dari nomor, sign atau simptom, kemudian etiologi atau penyebab, dan problem atau masalah. Kemudian kita isi, yaitu di kolom sign itu data subjektif. Dari kasus ditemukan data subjektifnya adalah ada 10 orang ibu balita yang mengatakan saya belum tahu tentang PHBS. Kemudian data objektif ditemukan ada 8 rumah tangga yang saluran pembuangan limbahnya penuh dengan sampah sehingga limbah tersumbat. Kemudian masih ada 5 rumah tangga yang belum memiliki bak sampah di luar rumah. Berikutnya kolom etiologi atau penyebab. Dari data subjektif dan objektif, ya, kita analisa tentang penyebabnya. Itu bisa antara lain keterbatasan kognitif atau paparan informasi tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat dari petugas kesehatan masih minim, dan
alat-alat pembersih limbah rumah tangga yang dimiliki warga RW 3 masih terbatas. Berikutnya adalah problem atau masalah yang bisa kita tegakkan, yaitu kurang pengetahuan sebagian warga RW 3 tentang PHBS. Karena di dalam data subjektif tadi itu banyak ibu-ibu balita yang mengatakan saya belum tahu tentang PHBS. Nah ini, jadi ini analisa kasus pertama yang bisa kita buat. Analisa kasus yang kedua yang bisa kita buat, dari kasus yang ada kita temukan data subjektifnya, yaitu ada 6 orang ibu balita mengatakan saya masih mencuci pakaian dan alat rumah tangga di sungai karena lebih mudah. Kemudian data objektifnya, sebanyak 5 sumur dari total jumlah sumur sebanyak 15 buah di pemukiman penduduk, airnya tampak keruh. Lokasi sumur dan pemukiman berada di dekat sungai. Ada pabrik tekstil yang juga berada di dekat sungai pemukiman penduduk di RW tersebut. Selanjutnya, etiologi atau penyebab yang bisa kita hubungkan dari data subjektif maupun data objektifnya. Masih rendahnya tingkat pengetahuan orang tua balita tentang pencegahan penyakit akibat lingkungan. Berikutnya, problem atau masalah yang bisa kita tegakkan yaitu risiko terjadinya penyakit akibat lingkungan yang kurang sehat pada keluarga ibu balita warga RW 3 yang mencuci pakaian dan alat rumah tangga di sungai. Nah, ini adalah analisa kasus kedua yang bisa kita buat dari kasus yang ada. Setelah analisa kasus kita buat, maka kita akan menentukan diagnosa keperawatan komunitas. Dari kasus yang ada, kita bisa menentukan diagnosa keperawatan komunitas dengan rumus P, problem, berhubungan dengan E, etiologi, ditandai dengan S, sign, atau bisa P, problem, berhubungan dengan E, atau etiologi saja. Sehingga didapatkan diagnosa keperawatan komunitas. Ambil contoh yang P, problem, dan E, etiologi saja. Diagnosa keperawatan pertama, kurang pengetahuan sebagian warga RW 3 tentang PHBS berhubungan dengan keterbatasan kognitif atau paparan informasi tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat dari petugas kesehatan masih minim, dan alat-alat pembersih limbah rumah tangga yang dimiliki warga RW 3 masih terbatas. Nah, ini diagnosa keperawatan pertama yang bisa kita tegakkan dari kasus yang ada. Yang diagnosa ini terdiri dari komponen problem dan etiologi saja. Diagnosa keperawatan kedua yang bisa kita tegakkan dari kasus yang ada, yaitu risiko terjadinya penyakit akibat lingkungan yang kurang sehat pada keluarga ibu balita warga RW 3 yang mencuci pakaian dan alat rumah tangga di sungai, berhubungan dengan masih rendahnya tingkat pengetahuan orang tua balita tentang pencegahan penyakit akibat lingkungan. Karena kita menemukan dua masalah atau diagnosa perawatan komunitas, maka kita perlu melakukan penentuan prioritas masalah atau diagnosa perawatan prioritas untuk dilakukan intervensi keperawatan pertama kali. Kita memakai tabel skala prioritas dari Bailon Makulaya tadi yang kita hitung untuk tiap masalah atau diagnosa keperawatan, sehingga kita membuat dua tabel karena ada dua diagnosa keperawatan komunitas yang kita temukan. Penghitungan total skor masalah pada diagnosa keperawatan komunitas pertama atau diagnosis 1 terkait masalah kurang pengetahuan. Untuk kriteria sifat masalah, skornya adalah 2, ancaman kesehatan, nilainya 2, dibagi skor tertinggi 3 dikalikan 1 sama dengan 2/3. Kemudian kriteria kemungkinan masalah bisa diubah. Kurang pengetahuan ini kita nilai sebagian, yaitu 1, karena ada 10 orang yang kurang pengetahuan, sehingga kemungkinan masalah bisa diubah sebagian. 1 dibagi skor tertinggi 2 dikalikan bobot 2, hingga ketemunya 1.
Kemudian kriteria potensial masalah untuk dicegah kita beri nilai cukup, yaitu 2, karena ada beberapa faktor yang tidak hanya dari individu tapi dari pihak luar juga. Kurangnya paparan informasi pada petugas kesehatan, kita nilai cukup sehingga 2. Penghitungannya 2 dibagi skor tertinggi 3 dikalikan bobot 1, ketemunya 2/3. Kemudian kriteria yang keempat, menonjolnya masalah. Kurang pengetahuan ini merupakan masalah ya, masalah yang harus segera ditangani ya. Karena kalau tidak segera ditangani nanti bisa menimbulkan perilaku yang tidak baik pada kesehatan. Sehingga penghitungannya 2 dibagi bobot tertinggi 2 dikali skor tertinggi 2 dikalikan bobot 1 ya, sehingga ketemunya 1. Kemudian total skor dari 4 kriteria itu yaitu 2/3 tambah 1 tambah 2/3 tambah 1, ketemunya 3 1/3. Nah, itu adalah total skor pada diagnosa pertama terkait dengan masalah kurang pengetahuan. Berikutnya penghitungan total skor masalah pada diagnosa keperawatan komunitas kedua atau diagnosa kedua terkait dengan masalah resiko terjadinya penyakit akibat lingkungan. Kita memberikan skor pada masalah ini. Yang pertama, kriteria sifat masalah. Skor yang didapat karena masalahnya masih resiko berarti merupakan ancaman kesehatan, sehingga skornya 2 dibagi skor tertinggi yaitu 3 dikalikan bobot 1, sehingga ketemunya 2/3. Kemudian kriteria kedua, kemungkinan masalah bisa dirubah. Pada masalah resiko terjadinya penyakit ini, kemungkinan masalah bisa dirubah, kita kasih skor sebagian yaitu 1, karena untuk merubah resiko terjadinya masalah ini, terjadinya penyakit ini butuh kerjasama berbagai pihak ya, sehingga kemungkinan masalah bisa dirubah sebagian ya. Jadi penghitungannya 1 dibagi skor tertinggi 2 dikalikan bobot 2, ketemunya 1. Kemudian potensial masalah untuk dicegah. Pada masalah risiko terjadinya penyakit ini kita beri nilai rendah ya, 1 ya. Jadi potensial masalah untuk dicegah 1 karena ya kita sulit untuk mencegah ya terjadinya penyakit akibat lingkungan ini, karena ya di situ lingkungannya juga termasuk lingkungan yang ada pencemaran ya. Jadi kita kasih nilai 1 itu rendah ya. Jadi perhitungannya 1 dibagi skor tertinggi 3 dikalikan bobot 1, ketemunya 1/3. Kemudian yang keempat, kriteria yang menonjolnya masalah resiko terjadinya penyakit ini merupakan sebuah masalah yang harus segera ditangani ya. Yaitu kita beri skor 2, kemudian penghitungan skor kriterianya 2 dibagi skor tertinggi yaitu 2 dikalikan bobot 1, sehingga ketemunya 1. Jadi kita total skor dari keempat kriteria itu 2/3 tambah 1 tambah 1/3 tambah 1, ketemu total skornya adalah 3 ya. Ini adalah total skor pada diagnosa kedua. Dari penghitungan dengan tabel yang sudah dilakukan dapat ditampilkan total skor masing-masing masalah atau diagnosa keperawatan. Yang pertama, masalah pada diagnosa keperawatan ke-1, total skornya adalah 3 1/3. Kedua,
Masalah pada diagnosa keperawatan 2, total skornya adalah 3. Total skor tertinggi merupakan prioritas masalah pertama yang akan dilakukan intervensi keperawatan komunitas. Sehingga tampak total skor tertinggi dari kasus yang ada itu adalah 3/1/3, yaitu masalah pada diagnosa keperawatan pertama. Jadi urutan diagnosa keperawatan prioritas yang perlu dilakukan intervensi adalah urutan pertama, kurang pengetahuan sebagian warga RW 3 tentang PHBS berhubungan dengan keterbatasan kognitif atau paparan informasi tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat dari petugas kesehatan masih minim dan alat-alat pembersih limbah rumah tangga yang dimiliki warga RW 3 masih terbatas. Urutan kedua, diagnosa keperawatan resiko terjadinya penyakit akibat lingkungan yang kurang sehat pada keluarga ibu balita warga RW 3 yang mencuci pakaian dan alat rumah tangga di sungai berhubungan dengan masih rendahnya tingkat pengetahuan orang tua balita tentang pencegahan penyakit akibat lingkungan. Sekarang kita masuk ke tugas mahasiswa dalam praktikum penentuan prioritas masalah komunitas, antara lain 1. Mahasiswa melihat, mendengar, memperhatikan sampai selesai pada video penjelasan praktikum yang diberikan. 2. Mahasiswa menjawab soal evaluasi yang diberikan dengan tulisan tangan dan komentar nama NIM pada video yang diberikan sebagai bukti hadir praktikum. 3. Mahasiswa mengupload hasil jawaban soal tersebut ke e-kampus pada tugas kuliah mata kuliah keperawatan komunitas 2 bagian praktikum prioritas masalah keperawatan komunitas. Soal evaluasi. Yang pertama, bagaimana rumus penghitungan skor tiap kriteria dalam tabel Balen Maklaya pada materi ini? 2. Berapa total skor masalah tertinggi yang diperoleh dari penghitungan total skor pada kasus dalam materi ini? Itu adalah tugas mahasiswa yang perlu dilakukan sehingga mahasiswa bisa menerima materi ini dengan baik dan bisa memahaminya. Demikian penjelasan praktikum penentuan prioritas masalah keperawatan komunitas yang bisa saya sampaikan. Saya harap bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh mahasiswa sehingga bisa bermanfaat kepada mahasiswa sekalian. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.